Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memanjangkan umur kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Kita membahas tentang macam-macam sujud. Nah, sujud adalah suatu keadaan, suatu ibadah di mana ketika itu kita sedang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu li rabbih wa huwa sajid. Keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sedang sujud. Maka disunahkan ketika kita sedang sujud untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sujud itulah kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Rabb semesta alam, di hadapan Tuhan yang menciptakan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya kepada kita. Kenapa? Karena ketika sujud itulah kita meletakkan sesuatu, meletakkan anggota badan paling mulia di bawah anggota badan yang paling hina. Apa anggota badan paling mulia? Anggota badan paling mulia adalah jidat, kepala. Jadi ketika kita sujud kita meletakkan kepala kita di paling bawah, di bawah dubur ya. Dubur adalah sesuatu yang paling hina. Nah, itu kita meletakkan kepala kita di bawah dari itu. Maka keadaan itulah yang menjadikan kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, di sujud kali ini kita akan membahas tentang sujud di luar salat ya. Sujud apa aja yang ada di luar salat. Kita masuk bahwasanya sebelum kita lanjut ke macam-macam sujud, kita harus tahu dulu apa itu sujud ya. Sujud secara bahasa adalah dari kata sajada yasjudu. Sajadah yasjudu artinya adalah menaruh 7 anggota badan ke lantai. 7 anggota badan itu apa aja? Yaitu kening, sekaligus hidung, kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari-jari dari kaki. Nah, itu adalah anggota 7. Itu semuanya harus menempel ke lantai. Kalau dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sujud berarti berlutut. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Secara istilah, suatu perbuatan jasmani dalam keadaan lutut dan kening menempel pada permukaan tanah dan secara rohani merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara jasmani itu kita meletakkan tadi 7 anggota badan di lantai, kalau secara rohani kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam-macam sujud. Ada berapa sih macam-macam sujud? Nah, sujud ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga sujud sahwi. Ini adalah sujud di luar dari gerakan salat, ya, di luar dari gerakan salat. Nah, kemudian apa itu sujud syukur? Ya, definisi sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud ini dilakukan sebagai tanda terima kasih atas kenikmatan atau karena terhindar dari kesusahan yang besar ya. Terhindar dari kesusahan yang besar. Jadi sujud itu kita lakukan semata-mata bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Akan tapi sujud ini ya nanti kita pelajari di belakang tata cara sujud. Nah, sujud ini adalah bentuk syukur kita atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi kalau kita sering nonton bola tuh, ketika timnya menang atau ketika mencetak gol, ya, mereka bersujud mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak masalah dan itu diperbolehkan. Bahkan hukumnya, apa hukum sujud sahwi? Sujud sahwi hukumnya adalah apa hukum sujud syukur? Sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dalil an Abi Bakrata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amran yasurruhu
au busyra bihi kharra sajidan syukran lillah. Nah, ini adalah dalil. Artinya apa? Dari Abu Bakrah. Sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, ya, ketika Rasulullah SAW mendapat sesuatu yang menggembirakan atau mendapatkan kabar gembira, kharra sujjada, ya, kharra sajidan. Ya, Rasulullah SAW kemudian bersujud syukran lillah. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur, sujud syukur itu hukumnya sunnah. Itu boleh kita lakukan selama di tempat yang suci, selain di ilal makbar wal hamam. Di hamam tidak diperbolehkan, di kamar mandi tidak diperbolehkan, kemudian di kuburan juga tidak diperbolehkan. Itu adalah sujud syukur. Kemudian berikutnya adalah sujud tilawah. Nah, tadi kita sudah tahu sujud syukur. Sekarang apa itu sujud tilawah? Kita harus tahu dulu definisinya nih. Tilawah secara bahasa artinya adalah bacaan. Jadi kalau sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan pada saat membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Jadi di Quran itu banyak sekali ayat-ayat sajadah. Nanti biasanya ada tanda khusus di dalam Al-Quran bahwasanya menunjukkan itu adalah ayat sajadah. Nah, apa hukumnya? Hukum sujud tilawah hukumnya sunnah, ya, boleh dilakukan di dalam dan di luar sholat, ya. Jadi sholat sunnah, sujud tilawah ini boleh dilakukan di dalam sholat, boleh dilakukan di luar sholat. Kalau kita dengarnya di luar sholat, maka ketika kita dengar atau ketika kita baca itulah kita melakukan sujud tilawah. Nah, tapi kalau kita dengarnya atau kita bacanya pas sholat, ya kita ngikutin pas sholat, ya. Jadi nanti ada tata cara di belakang. Jadi seperti itu. Kemudian, nah ini tata cara sujud tilawah. Pertama, apabila sedang sholat dan membaca ayat sajadah, disunahkan membaca takbir ketika mengangkat kepala dari sujud. Nah, jadi ketika kita membaca surat ataupun ayat yang di situ adalah ayat tilawah, maka kita atau ayat sajadah, maka kita harus melakukan sujud. Ya, kita harus sujud. Ini sunnah ya, boleh sujud, boleh tidak. Nah, kita bersujud, dengan membaca takbir Allahu Akbar, kemudian kita bersujud sekali saja, kemudian setelah itu naik membaca takbir lagi Allahu Akbar. Kita melanjutkan bacaan ayatnya. Kemudian sujud tilawah dilakukan di luar sholat bila membaca ayat sajadah atau mendengar disunnahkan dengan rukun-rukunnya. Jadi kalau kita di luar sholat itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian bersujud sekali, ya, kemudian sujud sekali, kemudian memberi salam setelah duduk. Jadi pertama niat, kemudian takbir, kemudian sujud, ba'da sujud duduk dan salam. Ya, setelah sujud duduk kemudian salam. Itu cuman sekali ya, satu kali sujud, tidak dua kali. Nah, bacaan sujudnya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacaan sujud tilawah. Jadi teman-teman harus hafal ya, karena kita sebagai hufat, kita sebagai orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang dekat dengan Al-Qur'an, tentunya kita sering mendengar ayat-ayat sujud sahwi, ayat-ayat sujud tilawah, kemudian sering membacanya juga, maka itu kita harus hafal bacaannya. Jadi ketika kita sholat atau ketika kita mendengarnya, maka itu lebih mudah untuk kita untuk melakukannya. Setelah selesai membaca bacaan tersebut, lalu bangkit berdiri seperti semula dan meneruskan sholatnya sebagaimana biasa. Jadi seperti tadi ya, kalau ketika kita sedang sholat, ini khususnya ketika kita sedang sholat, kita membaca atau mendengar, ya sudah, takbir, sujud sekali, kemudian membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Maka setelah itu kita langsung berdiri takbir lagi. Setelah selesai membaca, kemudian setelah itu baru salam. Itu adalah tata cara sujud sahwi. Nah, ini tadi tata cara sujud syukur, tadi tata cara sujud sahwi, ini tata cara sujud syukur, ya.
Tidak disyaratkan menghadap kiblat dan tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Ya. Jadi sujud syukur, bedanya antara sujud syukur dengan sujud tilawah seperti itu ya. Kalau sujud syukur itu langsung kita sujud ya. Kalau sujud syukur itu tidak usah bersuci, kita langsung kapan aja kita boleh melakukan sujud. Tapi kalau sujud tilawah tadi ada rukun-rukunnya, ada niat, harus takbir dan lain sebagainya. Kemudian kalau sujud syukur ini tidak, sujud syukur langsung sujud kapan saja. Dapat dilakukan di mana saja, dilakukan sekali tanpa takbir dan salam serta dilakukan di luar sholat. Kemudian dilakukan langsung dengan sujud ketika mendengar kabar bahagia ataupun dengan mengucap tasbih, tahmid dan doa. Ya. Jadi beda, kalau sujud tilawah tadi ada doanya khusus, meskipun boleh memakai doa yang lain. Tetapi kalau di sujud syukur itu kita hanya melakukan sekali, kita boleh sujud di mana saja, kita boleh melakukan sujud langsung ya ketika kita mendengar ketika kita mendengar kabar bahagia tanpa dimulai dengan takbir dan tanpa salam. Kemudian tidak yang diucapkan adalah tasbih, tahmid dan doa. Kita memperbanyak doa sebagai syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Definisi secara bahasa sujud sahwi artinya adalah sahwun itu artinya lalai atau lupa. Itu namanya sahwun. Kalau sujud itu sudah kita bahas di awal tadi, sujud ya meletakkan 7 anggota badan ke lantai. Kemudian sahwun itu artinya adalah lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi ini adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau lalai ketika sholat. Ya. Kemudian tata cara sujud sahwi dilakukan sesudah salam bila kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Sebenarnya bukan ini saja ya, sujud sahwi itu bisa ketika kita lupa dengan sunnah-sunnah yang ada dalam sholat, itu disunahkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Nah, tetapi kalau di sini kita lebih spesifik, yaitu ketika kita lupa rakaat sholat, nggak tahu nih misalnya kita sholat lupa nih, ini udah 4 atau masih 3. Nah, kita mengambil bilangan yang terkecil. Kalau misalnya sholatnya asar, kita sudah sholat nggak tahu nih ini rakaat 3 atau 4 ya, kita ragu, kita ambil yang bilangan kecil, yaitu yang bilangan 3, kemudian kita sempurnakan lagi tambah 1, kemudian setelah itu kita sujud. Bila kita melaksanakan sholat kelebihan rakaat, maka sesudah salam kita sujud 2 kali dan diakhiri salam. Namun ketika kurang rakaatnya, kita tambah dan diakhiri dengan salam. Kemudian sujud 2 rakaat. Nah, dilaksanakan sebelum salam bila terjadi keraguan dalam sholat. Apabila kita melaksanakan sholat ada keraguan-raguan, ya, maka sebelum salam kita laksanakan 2 kali sujud dan diakhiri salam. Ya, jadi kalau sholatnya kelebihan misalnya kita ingat nih, udah 5 rakaat nih. Nah, itu kita lakukan setelah salam. Setelah salam sujud sahwi 2 rakaat. Tapi kalau kurang, ya misalnya kita ragu nih, ini kayaknya kurang sholatnya. Nah, itu berdiri tambahin 1 rakaat, kemudian setelah itu sujud dan salam. Ya, itu tata caranya. Nah, mungkin ini semoga bisa dipahami. Jadi ada 3, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semoga bisa dipahami dan bisa diketahui perbedaan masing-masing dan tata caranya. Wallahu ta'ala alam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.